Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Purnamasari dari jurusan Teknologi Laboratorium Medik, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Kendari. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses isolasi DNA pada buah jeruk atau sampel jeruk. Yang pertama kita harus ketahui yaitu apa sih isolasi DNA itu? Apa sih pengertian dari isolasi DNA ini? Isolasi DNA adalah proses pengeluaran DNA dari tempatnya berada, ekstraksi atau lisis. Biasanya dilakukan dengan homogenisasi dan penambahan buffer ekstraksi atau buffer lisis untuk mencegah DNA. Prinsip isolasi DNA pada sel eukariotik, termasuk tanaman dan hewan, bagian terbesar dari DNA berada fase nukleus, yaitu organel yang dipisahkan dari sitoplasma dengan membran. Nukleus terdiri dari 90% keseluruhan DNA seluler. Sisa DNA adalah organel lain seperti mitokondria dan kloroplas. Karena DNA terdapat pada nukleus, maka perlu adanya metode pelisisan sel sampai permanen sel, di mana metode tersebut merupakan bagian dari metode isolasi DNA. Tujuan dari isolasi DNA. Adapun tujuan yang akan dicapai pada percobaan isolasi DNA ini yaitu untuk mengetahui cara memisahkan atau mengisolasi DNA dari buah jeruk yang dijadikan sebagai sampel, serta untuk mengetahui keaktifan deterjen atau sabun cuci piring sebagai sampel, serta untuk mengetahui keaktifan deterjen atau sabun cuci piring dalam proses isolasi DNA pada sampel buah jeruk. Alat dan bahan. Alat: yang pertama sendok, yang kedua wadah piring, yang ketiga saringan, yang keempat jarum, dan yang terakhir plastik ceplok. Bahan: buah jeruk, garam, air, sabun cuci piring atau deterjen, dan yang terakhir alkohol 70%. Prosedur kerja: siapkan 1 sendok makan garam campur dengan 2 sendok makan sabun pencuci piring atau deterjen. Tambahkan 200 ml air, kemudian aduk larutan hingga homogen. Siapkan 1 buah jeruk, lalu kupas kulit jeruk. Masukkan jeruk yang telah dikupas ke dalam plastik yang sudah disediakan. Lalu peras jeruk menggunakan saringan di dalam plastik ceplok hingga dapat sari buah. Setelah selesai, tuang larutan yang sudah dibuat sebelumnya ke dalam plastik, kemudian campur dan homogenkan. Pada tahap ini telah memasuki proses ekstraksi dan pelisisan, di mana pemberian deterjen atau sabun cuci piring pada sampel jeruk bertujuan untuk melisiskan membran sel melalui ikatan yang dibentuk pada sisi nonpolar deterjen atau sabun cuci piring dengan protein dan lipid pada membran sel yang membentuk senyawa lipid kompleks. Kemudian campuran garam bertujuan untuk membentuk presipitasi DNA. Pemberian garam memungkinkan untaian DNA untuk tetap bersama-sama atau mengendap karena muatan positif natrium atau sodium berinteraksi dengan gugus fosfat untaian DNA untuk menetralisis molekul sehingga membuat DNA kurang larut terhadap alkohol. Saring larutan sari buah jeruk pada wadah piring, kemudian campur dengan alkohol 70%. Kemudian diamkan dan tunggu hasilnya. Masih dalam tahapan presipitasi pemurnian DNA, alkohol yang digunakan ini akan menyempurnakan presipitasi DNA karena alkohol yang dingin berfungsi menonaktifkan beberapa enzim yang dibungkus DNA, sehingga enzim tersebut mudah dihilangkan dan terjadi pengendapan dan pengumpulan molekul DNA. DNA tidak akan larut dalam alkohol, sehingga ketika terpapar dengan alkohol akan terbentuk endapan. Diketahui hasil terakhir dari isolasi DNA pada buah jeruk atau sampel jeruk ini yaitu terlihat DNA dengan serabut tipis atau benang-benang yang muncul di atas permukaan wadah. Sedangkan di dasar wadah terlihat gumpalan dari jaringan sel yang tidak dibutuhkan. Atau sampel jeruk ini yaitu terlihat DNA dengan serabut tipis atau benang-benang yang muncul di atas permukaan wadah. Sedangkan di dasar wadah terlihat gumpalan dari jaringan sel yang tidak dibutuhkan.
Demikianlah penjelasan saya mengenai proses isolasi DNA pada buah jeruk. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.